Penyerangan Persia dari Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laith Media. Ala ibnu Hadrami radhiyallahu an adalah gubernur Umar di Bahrain. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ia memiliki prestasi dalam memerangi kaum murtad. Kemenangan kaum muslimin pimpinan saat di Qadisiyah berdampak luas. Kaum Persia dan para Kisra terusir dari tempat mereka. Saat bahkan berhasil menguasai perbatasan di dekat wilayah Sawat, menuai prestasi lebih besar dari yang dilakukan Ala. Oleh karena itu, Ala ibnu Hadrami juga ingin memberikan sumbangsi dalam perang menghadapi bangsa Persia, sama seperti yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keputusan ini diambil tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah, sebab Ala tahu bahwa Umar bin Khattab tidak suka berperang di laut. Syahdan, Ala membakar semangat penduduk Bahrain untuk memerangi kaum Persia. Rakyat Bahrain menyetujuinya. Ala lalu membagi mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin Jarud ibnu Ma'la al-Abdi. Kelompok kedua dikomandani Suwar ibnu Hammam. Sedang kelompok ketiga dikomandani Khalid ibnu Munzir Sawah. Khalid juga didaulat menjadi panglima besar bagi ketiga kelompok itu. Pasukan kaum muslimin dari Bahrain itu selanjutnya menyeberangi lautan hingga mendarat di daerah Istak. Namun bangsa Persia menghalangi kaum muslimin dari kapal-kapal mereka. Posisi kaum muslimin pun terjepit antara musuh dan laut. Menghadapi situasi itu, Khalid berdiri dan berorasi di hadapan pasukannya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya bangsa Persia ini tidak mengundang kalian untuk berperang dengan mereka. Kalianlah yang datang memerangi mereka. Karena itu mohonlah pertolongan kepada Allah agar kalian bisa mengalahkan mereka. Tetaplah bersabar dan dirikan sholat. Sesungguhnya perahu dan wilayah hanya milik pihak yang memenangkan pertempuran ini. Para prajurit mengamini ucapan Khalid. Usai sholat zuhur, mereka memulai peperangan. Pertempuran sengit itu terjadi di sebuah tempat bernama Tawus. Dalam peristiwa itu, Suwar ibnu Hammam dan Jarud ibnu Ma'la kehilangan nyawa. Khalid memerintahkan pasukannya melanjutkan peperangan dan terus bersabar hingga Allah memberi mereka kemenangan. Banyak prajurit Persia kehilangan nyawa dalam peristiwa itu. Kaum muslimin kemudian bermaksud meninggalkan daerah itu menuju Basrah, namun mereka tidak mendapati kapal-kapal mereka lagi. Pada waktu yang bersamaan, mereka melihat pasukan Persia telah menghadang jalur darat. Akhirnya kaum muslimin terpaksa bertahan di tempat karena jalur laut telah tertutup, sedang jalur darat sudah diblokade musuh. Ketika mengetahui apa yang dilakukan Ala ibnu Hadrami, Umar bin Khattab pun marah dan memecatnya. Selanjutnya, ia diperintahkan untuk bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai prajurit reguler. Bagi Ala ini adalah beban berat yang harus ditanggungnya. Umar lantas memerintahkan Utbah ibnu Ghazwan untuk menolong Ala sebelum ia dan pasukannya yang terblokade itu dihabisi pasukan Persia. Utbah mempersiapkan satu detasemen pasukan beranggotakan para ahli perang yang dipimpin Abu Subrah ibnu Abi Raham. Di antara pasukan itu terdapat Hashim ibnu Utbah bin Abi Waqqas, Hashim ibnu Amr, Arfajah ibnu Harsamah, Huzaifah ibnu Mushan, Ahnaf ibnu Qais, dan yang lainnya. Pasukan ini berjumlah 12.000 prajurit dan segera bertolak ke Taus. Pihak musuh telah mengepung kaum muslimin pimpinan Ala ibnu Hadrami dari segala penjuru. Hampir saja pertempuran terjadi antara kaum Persia dan kaum muslimin yang terblokade itu. Pasukan Abu Subrah datang ke lokasi dalam waktu yang tepat. Mereka maju menyerang kaum musyrikin hingga terjadi pertempuran sengit yang akhirnya berhasil dimenangkan kaum muslimin. Pasukan musuh banyak yang kehilangan nyawa dan sebagian lagi kabur meninggalkan harta benda mereka. Harta benda yang berjumlah besar itu lalu menjadi ghanimah kaum muslimin.
Allah kembali memuliakan Islam dan pemeluknya, sekaligus meruntuhkan dan menghinakan kaum musyrikin. Kaum muslimin lalu kembali ke Basrah dalam keadaan selamat, bahkan pulang dengan membawa ghanimah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 17 Hijriah. Setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah tersebut, Utbah ibnu Ghazwan meminta izin kepada Umar untuk menunaikan ibadah haji. Khalifah mengizinkannya. Utbah pergi haji setelah sebelumnya menunjuk Abu Subrah ibnu Abi Raham menjadi pemimpin sementara di kota Basrah. Ketika bertemu Umar dalam musim haji itu, Utbah mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan gubernur Basrah kepada Khalifah. Namun Umar menolak permohonan itu dan bersumpah agar Utbah kembali meneruskan tugasnya di Basrah. Umar lalu mendoakan Utbah. Dalam perjalanan pulang dari haji, Utbah meninggal dunia di sebuah kebun kurma. Saat mendengar kabar duka itu, Umar bin Khattab sangat berduka dan memujinya dengan kebaikan. Umar kemudian menunjuk Mughirah ibnu Syu'bah menjadi gubernurnya di Basrah. Mughirah menjadi pemimpin Basrah pada sisa tahun itu dan berlanjut pada tahun berikutnya. Sejarah mencatat selama periode kepemimpinannya tidak ada perang yang terjadi. Mughirah selama hidupnya memperoleh anugerah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mencopot Mughirah dan menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai penggantinya. Sebab pemecatan Mughirah dari kepemimpinan Basrah sebagaimana dikisahkan adalah karena adanya kesaksian Abu Bakrah, Nafi ibnu Ubaid, Ziyad, dan Shibl ibnu Ma'bad al-Bajli bahwa Mughirah berzina dengan Ummu Jamil binti Arqam. Umar pun menunjuk Abu Musa sebagai penggantinya, kemudian memanggil Mughirah ibnu Syu'bah bersama keempat saksi itu untuk menjatuhkan had atau sanksi zina. Namun keempat sanksi itu berbeda pendapat dalam kesaksiannya, sehingga Khalifah Umar pun menghukum cambuk keempat orang saksi itu.